Jadi ini istilah saya itu angsa bertelur emas, Bang. Nah, ini dilepas semua gitu oleh PDI Perjuangan. Dan bukti bahwa ini adalah langkah yang salah, itu Golkar itu nggak nunggu 1 jam kayaknya itu, udah keluar pernyataan. Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Partai Golkar. Salam NKRI teman-teman semuanya. Pemilu 2024 menunjukkan betapa tidak dewasanya PDIP. Partai yang bisa dikatakan sebagai partai senior ini bertingkah layaknya anak kecil, cengeng dan maunya menang sendiri. Jauh hari sebelum pemungutan suara, PDIP sudah menuduh adanya potensi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemerintah karena diindikasikan mendukung salah satu paslon. Namun semua itu terbantahkan, tidak terbukti sama sekali setelah Mahkamah Konstitusi menolak semua gugatan sengketa hasil pemilu 2024 yang mereka ajukan. Nah, berikut ini adalah pembicaraan antara M. Kodari dan Zulpan Lindan mengenai PDIP. Saya berpendapat tetap harus ada partai politik yang secara jelas berada di luar pemerintahan. Karena apa? Karena melihatnya dari kacamata masyarakat. Masyarakat itu kalau pengalaman kita, sebagus apapun kinerja pemerintah, sebagus apapun seorang presiden, tetap ada sekian persen yang tidak suka atau tidak puas. Nah, mereka ini memerlukan representasi di parlemen. Representasi yang mudah dan sederhana. Walaupun terminologi oposisi tidak dikenal dalam konstitusi kita, dalam sistem hukum ketatanegaraan kita, tetapi kan ada istilah-istilah masyarakat, istilah populer lah, bahwa partai yang tidak berada di dalam kabinet itu adalah partai oposisi. Dan memang biasanya kan sikapnya mereka-mereka itu akan kritis kepada pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah. Jadi menurut saya mereka-mereka ini perlu partai politik yang secara jelas tidak berada di kabinet dan kemudian berlaku kritis, dan dengan cara seperti itu maka kemudian masyarakat yang tidak puas ini akan punya penyaluran, Bang, konstitusional gitu. Jadi perasaan tidak puas itu sudah diwakili, sudah tersalurkan lewat partai politik yang di luar pemerintahan. Nah, kalau outlet seperti itu tidak ada, bisa-bisa liar nanti. Ya, dia menjadi istilahnya parlemen jalanan lah, dia akan menjadi anarki, dan ya mekanisme-mekanisme yang dalam tanda kutip itu keluar dari koridor lah, Bang. Menurut saya kan demokrasi itu di satu sisi adalah kontrol ya terhadap proses politik kepada elit politik, kepada kekuasaan, tetapi kan perlu mekanismenya juga, Bang. Tanpa mekanisme nanti dia nggak terkelola, dan kalau nggak terkelola itu kan nanti efeknya anarki dan instabilitas. Ya, itu kan artinya harapan kita seperti itu. Ya. Tetapi kan kenyataannya belum tentu bisa seperti itu. Nah, boleh saya lanjutkan, Bang? Kalau saya lihat pernyataan-pernyataan Bu Mega, PDI Perjuangan, ini arahnya berada di luar pemerintahan. Ya oke, maksud saya begini, kalau dalam sikap posisi dia berada di luar pemerintahan itu nggak apa-apa. Tetapi di dalam pengambilan keputusan di dalam parlemen, di situ misalnya pemerintah terlibat, PDIP kadang-kadang ikut, tidak menjadi oposan. Saya punya contohnya, Bang, makanya sebut PDI Perjuangan itu. Hak angket kecurangan pemilu 2024 ini. Partainya kayaknya memerintahkan hak angket. Parlemennya ngerem, Mbak Puan. Nah, itu bisa terjadi kalau DPP, kalau partai politik itu memiliki 2 faksi besar, ya. Kalau satu besar satu kecil, ya otomatis yang kecil kan kalah kan. Ini ada 2 faksi besar di PDI Perjuangan ini. Ini kan Dewan Kolonel lawan Dewan Mayor kan. Yang mayor siapa? Yang satu lagi, kalau kolonel kan jelas tuh, Mbak Puan. Mbak Puan. Mayor Hasto CS lah barangkali. Kalau kenapa namanya mayor, Bang? Dari mana istilah mayor itu? Ya karena kalau Dewan Kolonel kan memang mereka menamakan Dewan Kolonel. Nah, ini kita istilahkan aja karena kan keputusannya sering kalah kan. Iya. Kalau dihadapkan mayor sama kolonel kan mayornya kalah. Iya. Ya betul, itu menarik ya. Ya, soal angket itu kan misalnya kan ini kan yang kolonel yang menang Dewan Kolonel. Iya, melawan Dewan Mayor. Mayor kan kalah. Oke. Ya kan, dari tingkat jabatan dan pangkat kan gitu. Oke. Jadi kelihatan
Kalau menurut Abang nanti soal oposisi ini akan menang Dewan Kolonel atau Dewan Mayor? Makanya kalau Dewan Kolonel itu kan nggak kepingin oposisi, ya kan? Ya, ya. Mayor ini yang Dewan Mayor ini yang mau oposisi, Oh, ya kan gitu. oke. Nah tapi kan Jadi PDI Perjuangan ini ke depan nanti itu seperti terbelah dua ya, partainya oposisi, tapi kemudian di parlemennya nggak oposisi. nggak oposisi, ya itulah problem yang kita dari dulu kan begitu, ya kan? Nah jadi kalau kita lihat langkah-langkah yang diambil satu sisi oleh Mbak Puan CS ya, ini kan lebih koordinatif, ya lebih koordinatif Ya. dengan presiden terpilih sekarang. Ya, Ya otomatis juga dengan Pak Jokowi. iya, iya, Nah, sementara di sini satu sisi Hasto ini kan menyerang terus, iya, betul, ya kan? betul. Ganjar Mahfud yang udah slow, udah tenang, Slow, nah, ya, dia otomatis nyerang terus. kemenangan dia nyerang Ini terus. agenda sendiri nih. Heeh. Makanya saya bilang Hasto itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak bicara, menyerang terus. Ya akhirnya kan dia yang berpesta itu kan. Dia yang berpesta, dia yang harus cuci piring dong. Iya, iya, iya. Dia yang bikin pesta, dia yang harus cuci piring. Jangan ajak orang lain rame-rame cuci piring. Iya, iya. Tapi balik lagi Bang ya, kita ke Wayan Koster ya. Menurut saya Wayan Koster dan Ganjar Pranowo itu bisa jadi contoh yang sangat baik loh. Kalau ngikutin keputusannya atau sikapnya Sekjen, ujung-ujungnya masuk jurang Bang. Iya. Ya kan Ganjar kalah, angka cuma 16,5%. Iya. Wayan Koster sekarang juga stres. Kalau maju lagi takut kalah, kan sampai harus minta maaf. Menurut saya pernyataan Koster itu penting sekali loh. Iya. Pernyataan Wayan Koster itu kan seperti mengatakan ya saya salah ikut Sekjen gitu. Dan terakhir menurut saya ada blunder paling besar dari PDI Perjuangan Bang, yaitu dengan mengatakan bahwa ya Pak Jokowi dan Mas Gibran bukan PDI Perjuangan lagi. Menurut saya itu adalah pernyataan paling blunder paling besar ya. Karena kenapa begitu? Karena Pak Jokowi ini sampai dengan hari ini itu ya masih tokoh yang sangat populer di Indonesia. Ada survei dari indikator politik yang menunjukkan tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih 77,5%. Iya. Masih sangat banyak sekali pengikutnya Pak Jokowi ini. Nah, yang kedua ya Mas Gibran. Ya. Mas Gibran ini kan orang muda, anak muda, mendatangkan pemilih muda. Iya. Kedepannya dia akan wapres 2 kali. Kemudian bisa jadi presiden, potensial jadi presiden 2 kali juga. Artinya sebagai tokoh yang mewakili anak muda dan punya jabatan tinggi, tentunya kan menjadi magnet. Iya. Jadi ini istilah saya itu angsa bertelur emas, Bang. Nah ini dilepas semua gitu oleh PDI Perjuangan. Dan bukti bahwa ini adalah langkah yang salah, itu Golkar itu nggak nunggu 1 jam kayaknya itu, udah keluar pernyataan. Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar Partai Golkar. Termasuk juga menantu di itu siapa di Medan. Bobby ya. Juga kan Golkar juga dirangkul menerima. sebagai calon gubernur ya. Iya. Ya jadi ya menarik sih melihat sikap PDI Perjuangan ke depan ini dan langkah-langkah politiknya. Sampai sejauh ini kan kalau kita lihat yang diambil itu salah langkah. Kalau istilah saya dengan teman-teman di Total Politik itu ibarat balapan mobil rally Dakar. Ini teman-teman di PDI Perjuangan ini nyampainya di Kairo, bukan di Dakar gitu. Nah, tapi kemudian menyalahkan supir-supir yang lain. Kok dia sampai di Kairo lah? Dia yang nyetir sendiri kok bagaimana? Dia yang nyasar sendiri, masa yang disalahin mobil yang lain? Yang lain sampai di Dakar. Paris Dakar. Paris Dakar, Bang. Ini sekadar ilustrasi aja. Kita kan nggak fokus kepada Ya, acara lombanya. Cuman ilustrasi aja yang sudah dikenal oleh orang. Kenapa rally Paris Dakar itu sangat terkenal? Karena waktunya panjang. Tantangannya sangat besar, medannya sangat berat gitu. Saking beratnya medan ya, kita bukan bicara pemenang. Kalau lu nggak bisa baca peta, lu salah strategi, lu nggak nyampe ke Dakar, nyasar ke Kairo gitu. Nyasar masuk lubang. Nyasar masuk lubang, ya kecelakaan. Ketimbun pasir. Ya kan. Nah saya lihat ini setelah nyampe di Kairo ya bukannya kemudian oh iya kita salah baca peta ya. Ini malah bablas. Nah, balik lagi kalau teman-teman Total Politik ini nyasarnya bukan lagi ke Kairo, mental jauh sampai Korea.
Tanda-tandanya ini makin mental ke Korea Masih ini, Bang. mending kalau Korea Kemana, Bang? masih ada jalan darat. Kalau ke Indonesia masuk ke laut. Masuk laut. Ya, jadi Paris Jakarta dong, Bang. jadi kalau Golkar itu dalam bermain politik cerdas ya. Iya, iya. Nah, mereka ahli betul lah. Heeh. Dia ini kan bukan persoalan politik, ini kan bukan persoalan nekat-nekatan. Ya. Ya kan? Ya. Politik ini kan bukan persoalan berani atau enggak. Maksud Abang partai yang satu lagi itu karena nekat-nekatan gitu ya? Nekat, berani atau tidak kan gitu. Politik ini antara pinter sama bodoh aja. Gimana, Bang? Nah, Coba. jadi Uraiannya gimana? Golkar ini pinter. Pinter. Mau orang bilang Jokowi apapun dijelekin orang, Gibran kayak Iya. si terus menantu di siapa namanya? Iya. Yang di Medan ini, Bobby. dan lain-lain. Ya. Buat kita yang penting kita kan menang. Ya. Dia lihat fakta dan realita. Masyarakat mendukung Pak Jokowi toh. Ya. Begitulah pembicaraan yang sangat menarik antara M. Kodari dan Zulpan Lindan soal PDIP. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!